Shalom bagi kita semua. Untuk memulai ibadah kita ini, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu atas berkat dan kasih penyertaan-Mu. Engkau masih memberkati dan melindungi kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau berkati hati dan pikiran kami agar mendengarkan dengan baik Tuhan. Begitu juga dengan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu untuk menyampaikan firman yang Kau berikan. Tuhan, inilah doa anak-Mu, terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini terambil dari Yohanes 5 ayat 1-11. Dan saya akan membacakannya kepada kita semua. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam, yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu, berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang mau menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain telah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang yang baru sembuh, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab kepada mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Jadi tema yang menyapa kita pada hari ini adalah pentingnya mengucap syukur, yang dimana di dalam ayat ini atau nats ini kita diajarkan tentang mengucap syukur dalam segala hal, tentang apa yang telah diberikan kepada kita. Di dalam teks ini, kuasa perkataan Tuhan Yesus disandingkan dengan kuasa malaikat di kolam Betesda. Sekali lagi kita harus menegaskan bahwa kita melihat Tuhan Yesus jauh melebihi segala yang ada di dalam agama dan di dalam tradisi agama Yahudi, atau bahkan di tradisi-tradisi suku-suku lain. Di dalam teks ini juga menceritakan tentang penyembuhan yang terjadi di kolam Betesda. Mukjizat penyembuhan ini terjadi pada hari raya Paskah, Pondok Daun, atau penahbisan Bait Allah. Sebab ini adalah hari raya yang paling meriah. Karena ini hari raya yang paling meriah, jadi Kristus yang meskipun tinggal di Galilea, dia berangkat datang ke Yerusalem untuk menghadiri perayaan itu. Orang-orang yang berada di sana, yakni sejumlah besar orang-orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh itu sedang menantikan belas kasihan dan kemurahan hati. Di Yerusalem, Tuhan bertemu dengan seorang yang lumpuh. Ia telah lumpuh selama 38 tahun dan menderita. Dan penderitaan yang selama 38 tahun itu bukanlah singkat. Ia mulai putus asa. Dia sudah putus asa.
ia tidak hanya menderita secara fisik, tetapi juga secara sosial, yang dimana ia hanya hidup sendiri sebatang kara, tidak memiliki teman, tidak memiliki penolong, tidak ada yang memperhatikannya atau membantunya di saat dia susah. Itu adalah suatu penderitaan yang sangat luar biasa. Namun pada waktu itu, ketika Tuhan Yesus menyapanya dan menawarkan kesembuhan, segera terungkap bagaimana keputusasaannya dan kesendiriannya. Sebenarnya di sini dia tidak mengharapkan Yesus untuk mampu menyembuhkannya, tetapi Tuhan Yesus tetap menyembuhkan orang itu walaupun dia tidak berharap Yesus mau menyembuhkannya. Sekarang ia bisa berjalan dan tidak lumpuh lagi. Namun di sini setelah Yesus menyembuhkannya, menyuruh dia mengangkat tilamnya dan lalu berjalan, di sini ada kekecewaan yang kita rasakan, yang dimana ia lupa berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan hidupnya dari penderitaan selama 38 tahun itu. Seharusnya di sini dia berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan. Seharusnya juga dia mencari siapa orang yang menyembuhkan itu, siapa itu. Namun di sini dia sama sekali tidak mencari identitas Yesus yang menyembuhkannya itu. Apakah dia di sini terlalu bergembira sehingga dia lupa berterima kasih? Seharusnya dia mencari siapa orang yang telah menyembuhkannya. Namun orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa yang menyembuhkannya, dan tampaknya bagi dirinya pemberian itu lebih diutamakan daripada si pemberi. Seringkali kita lebih mengutamakan pemberian yang dari orang tanpa mengucapkan terima kasih, lupa untuk berterima kasih. Tetapi ketika para pemimpin agama menuduhnya melanggar perbuatan yang dilarang pada hari Sabat karena mengangkat tilam atau bekerja pada hari Sabat, ia membela dirinya, yang dimana perlawanan timbul dari orang-orang Yahudi atau para pemimpin-pemimpin Yahudi karena menganggap tafsiran mereka mengenai hukum Taurat adalah satu-satunya patokan atau otoritas mereka yang harus ditaati. Mereka lah yang menciptakan peraturan-peraturan detail mengenai larangan bekerja pada hari Sabat. Kemudian di sini orang lumpuh tadi tetap menuduh Tuhan Yesus sebagai sumber pelanggan ini. Ia tidak hanya lupa dalam berterima kasih kepada Tuhan, tetapi menjadikan Tuhan Yesus sebagai kambing hitam. Namun Yesus menegaskan otoritasnya dengan mengklaim Allah sebagai Bapanya. Kesembuhan orang lumpuh itu memperlihatkan kuasa ilahi. Yesus yang sanggup menyembuhkan, menguatkan otot-otot kaki yang sudah mati selama 38 tahun. Kalau Bapa bekerja sampai sekarang, maka Yesus pun bekerja. Kita dapat menyambungkan di ayat 17. Yesus menolak yang disebut sebagai pelanggar aturan dari hari Sabat, karena aturan ini diciptakan oleh Allah untuk kebaikan manusia, sedangkan menyembuhkan orang sakit atau mengampuni dosa adalah tindak belas kasih Allah atau untuk kebaikan manusia itu sendiri. Jadi itu tidak termasuk melanggar hari Sabat karena itu adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Namun walaupun seperti itu, walaupun orang lumpuh itu tadi menuduh Tuhan atau mengkambing hitamkan Tuhan Yesus sebagai pelanggar hari Sabat, di sini Tuhan Yesus itu masih mencarinya. Mengapa Tuhan Yesus masih mencarinya? Karena Yesus mengasihinya. Yesus selalu mengasihi hamba-hambanya, walaupun hamba-hambanya itu seringkali menyakiti hati Yesus. Di sini, kala Tuhan Yesus memperingatkannya agar jangan berbuat dosa lagi, sebenarnya ia sedang mengundangnya untuk percaya kepada Tuhan. Karena seseorang yang tidak percaya kepada Yesus atau tidak mau mendengarkan perkataan Yesus adalah perbuatan dosa. Dan di sini Tuhan Yesus menganggap dia masih anaknya atau
Tuhan Yesus mengasihinya, maka Tuhan Yesus tetap mengajak dia untuk datang dan percaya kepada Allah. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kerap kali kita seringkali lupa akan berterima kasih atau mengucap syukur kepada Tuhan atas pemberiannya. Kita seringkali hanya melihat, wah, bagaimana pemberian Tuhan kepada kita, apakah besar, apakah kecil. Kerap kali kita pemberian Tuhan yang kecil kita pandang sebelah mata. Namun adapun hal pemberian Tuhan yang sangat besar, namun kita selalu terlena di luar. Kita lupa akan ucapan syukur atau berterima kasih kepada Tuhan karena berkat-Nya yang selama ini. Contohnya, jika kita sedang menderita sakit keras bertahun-tahun lamanya, menderita dan mengidap sakit itu, jangankan kita, bahkan orang-orang yang kita kasihi menderita sakit keras lalu disembuhkan oleh tangan seorang dokter, bagaimana perasaan kita? Tentu kita merasa sangat bahagia yang begitu dalam, sehingga kita tahu bagaimana cara mengucapkan terima kasih yang berulang-ulang, bahkan berterima kasih secara berulang-ulang, memberi ucapan syukur kepada Tuhan, atau bahkan memberikan seorang dokter itu uang yang banyak karena dia merasa bahagia tentang penderitaan, tentang sakitnya yang sudah sembuh itu, karena dia bebas dari penderitaan itu. Namun berbanding terbalik dengan orang yang lumpuh tadi, orang yang lumpuh tadi tidak tahu cara menyampaikan terima kasih kepada Tuhan. Dia lupa akan kesembuhannya, ataukah dia terlalu bergembira sehingga dia melupakan orang yang menyembuhkannya. Bahkan bukan saja tidak berterima kasih, dia tidak mencari siapa itu orang yang menyembuhkannya, siapa itu. Dia tidak mencari siapa identitas Yesus. Namun di sini sungguh sayang, mukjizat kesembuhan itu tidak membuka matanya untuk mengenal siapa Yesus. Memang ada banyak sekali orang yang hanya mampu menerima anugerah Allah, tapi menolak Allah di dalam hidupnya, yang tidak mau memberikan Yesus hadir untuk mengisi hidupnya. Padahal di situ pertemuan itu seharusnya menjadi kesempatan yang indah, sama dengan para pemimpin Yahudi tidak jauh berbeda. Mereka tidak melihat bagaimana mukjizat kesembuhan itu, bahkan mereka hanya melihat kesalahan yang terjadi pada saat itu, yang dimana mereka hanya memperdebatkan tentang pelanggaran di hari Sabat tersebut. Dari nats ini, marilah kita belajar untuk tidak mementingkan diri kita sendiri di dalam kepengikutan kita akan Yesus. Kita harus melihat bagaimana orang-orang di sekitar kita yang mengalami mukjizat-mukjizat dari Tuhan, dan kita sendiri pun setelah kita mengalami mukjizat dari Tuhan atau pemberian Tuhan yang begitu hebat, bahkan sekecil apapun pemberian Tuhan itu, kita haruslah mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Baiklah, mari kita tutup ibadah kita ini. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih penyertaan-Mu. Hingga saat ini Engkau masih memberkati dan melindungi kami yang hadir di tempat ini. Tuhan, kami telah selesai melakukan peribadahan ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan firman-Mu dapat berkenan di dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari, dan senantiasa